Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak Mila Andriani Nur Cahya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban di rumah. Namun, sebelumnya, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengklasifikasikan contoh hak dan kewajiban di rumah. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran hari ini, yuk kita ulas kembali mengenai apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Yang pertama, hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak kita peroleh sejak lahir dan penggunaan hak tersebut bergantung terhadap orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib atau harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, adik-adik, hak dan juga kewajiban memiliki sifat kodrati yang melekat pada manusia. Artinya apa sih? Nah, artinya hak dan kewajiban itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Artinya itu bahwa apabila kita ingin memperoleh hak, maka kita juga harus melaksanakan atau melakukan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan hak dan juga kewajiban harus seimbang ya adik-adik. Jangan sampai kita hanya ingin mendapatkan haknya saja, tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, materi pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai hak dan kewajiban di rumah. Apa sih hak dan kewajiban di rumah itu? Merupakan sesuatu yang harus kita peroleh dan juga sesuatu yang harus kita kerjakan selama kita berada di lingkungan rumah. Berarti hak dan juga kewajibannya itu berkaitan dengan anggota yang ada di rumah, baik kepada ayah, ibu, kita, adik, dan juga anggota keluarga lainnya. Untuk itu, kita sebagai anggota keluarga, maka kita harus melaksanakan hak dan juga kewajiban secara seimbang ya. Jangan sampai kita hanya memperoleh haknya saja, tetapi kita bermalas-malasan untuk melakukan kewajibannya. Bagaimana ya contoh dari hak dan juga kewajiban yang ada di rumah? Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai contoh hak di rumah. Nah, hak di rumah berarti hak yang harus kita peroleh selama kita berada di lingkungan rumah. Artinya, sebagai anggota keluarga, kita akan sama-sama memperoleh hak yang harus kita miliki. Nah, apa saja sih contoh dari hak di rumah? Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ada yang pertama ada memperoleh perhatian dan juga kasih sayang. Selanjutnya yaitu memiliki tempat tinggal yang layak. Selanjutnya mendapatkan makanan. Kemudian mendapatkan bantuan dan juga dukungan dari anggota keluarga. Selanjutnya adalah mendapatkan uang jajan. Kemudian mengeluarkan pendapat. Kemudian hak untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan keluarga yang harmonis. Kemudian ada hak untuk memperoleh atau memiliki pakaian yang layak, dan juga ada hak untuk beristirahat. Nah, itu dia adik-adik mengenai hak apa saja yang akan kita peroleh selama kita berada di lingkungan rumah. Yang selanjutnya adalah contoh dari kewajiban yang harus kita kerjakan saat kita berada di lingkungan rumah. Nah, kewajiban yang pertama yaitu berterima kasih dan juga berbakti kepada orang tua. Kemudian, menyayangi dan juga menjaga kedua orang tua. Selanjutnya, membantu satu sama lain antara anggota keluarga. Kemudian, belajar dengan sungguh-sungguh, melindungi tubuh dengan menggunakan pakaian, menjaga kesehatan tubuh, menghemat listrik dan juga air. Selanjutnya, bekerja sama antara anggota keluarga dan juga mematuhi peraturan dalam keluarga. Nah, itu dia adik-adik mengenai contoh dari kewajiban yang harus kita laksanakan ketika berada di lingkungan keluarga. Nah, setelah kakak menjelaskan mengenai hak dan juga kewajiban yang ada di sekitar rumah, nah maka adik-adik tersebut harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga harus melaksanakan dengan seimbang antara hak dan juga kewajiban. Untuk itu, karena kita sudah memperoleh hak, maka kita juga harus
melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dia adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Sekian informasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan bagi adik-adik. Untuk itu, kakak ucapkan terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah adik-adik, terima kasih.